Selamat datang kembali di channel teman tidur kamu, bersama saya Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan dari masa lalu hingga kini. Pada episode kali ini, kita akan menceritakan sebuah sejarah biografi dari seorang tokoh agama yang muncul di tengah-tengah perjuangan Islam di Jawa pada abad ke-16. Dan menjadi seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Tokoh tersebut memiliki peran penting dalam mengislamkan Jawa Barat dan sekitarnya. Dengan latar belakang sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki visi dan misi yang jelas untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Ia menggunakan metode dakwah yang unik, yaitu dengan menggabungkan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi lokal. Melalui kisah hidupnya, kita dapat belajar tentang pentingnya keberanian, kebijaksanaan, dan komitmen terhadap agama dan bangsa. Beliau telah meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu penyebaran agama Islam dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam konten ini, kita akan menjelajahi kisah hidup dari seorang Sunan Gunung Jati, mulai dari latar belakang keluarganya, perjalanannya sebagai ulama dan mubalik, hingga perannya dalam mengislamkan Jawa Barat dan sekitarnya. Mari kita simak kisah hidupnya yang inspiratif dan penuh dengan pelajaran berharga. Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin Sultan pertama Kesultanan Campa dan Syarifah Mudaim atau Nyai Rara Santang, putri dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, dari Kerajaan Pajajaran. Beliau dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Beliau juga menikahi seorang syarifah bernama Nyai Ageng Tepasari, putri dari Ki Gede Tepasan atau Arya Jaka Semprung yang merupakan keturunan Brawijaya V yang menurunkan Sultan-Sultan Cirebon. Dari pernikahan tersebut maka Sayyid Al-Kamil mendapat sebutan Syarif Hidayatullah. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di Kota Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Kota Bandung, Jawa Barat, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Korem 063 Sunan Gunung Jati di Cirebon dan layanan kereta penumpang yaitu Kereta Api Gunung Jati rute Semarang, Cirebon, Jakarta Gambir yang beroperasi mulai 1 Februari 2025. Asal-usul Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir di Makkah Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Pada saat itu Nyai Rara Santang pergi haji ke Makkah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Makkah, beliau nyantri dan belajar agama Islam di tempatnya Syaikh Bayanullah, adik dari Syaikh Datuk Kahfi. Syaikh Datuk Kahfi sendiri adalah ulama asal Makkah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut juga memerintah Nyai Rara Santang untuk segera menunaikan ibadah haji ke Makkah bersama kakaknya, Pangeran Cakrabuana. Ketika di Makkah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian menjadi Sultan bergelar Sultan Maulana Umdatuddin Al-Hashimi. Ketika menjadi seorang Sultan, ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Dan Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Makkah dan nyantri dan belajar ilmu agama Islam kepada ulama-ulama di Makkah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Sebelum sampai ke bumi Nusantara ia mampir di Gujarat, lalu ke Kerajaan Samudra Pasai untuk kembali memperdalam ilmu agama Islam. Di Pasai ia belajar ilmu agama Islam di Sayyid Maulana Ishaq. Selepas memperdalam ilmu agama Islam di Pasai, ia kembali berlayar menuju Banten dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel.
Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemani pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati yang kemudian ia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Kisah tersebut adalah kisah Sunan Gunung Jati yang diambil dari manuskrip Carita Purwaka Carubanagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Carubanagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Silsilah Sultan Syarif Hidayatullah Al-Hidayat Sunan Gunung Jati dari beberapa pendapat. Pendapat pertama. Silsilah ini berjalur muasal Uzbekistan Asia Tengah sesuai dengan data pihak Keprabon Cirebon bernasab via jalur Al-Musawi Al-Kadzimi Al-Husaini. Diakui jalur ini dan diisbat oleh Nakib Internasional melalui Nakib Hashimiyun Turki. Adapun silsilah pendapat tersebut sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Husain As-Syahid bin Nabi Muhammad. 3. Ali Zainal Abidin bin Husain As-Syahid. 4. Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin. 5. Ja'far Asy-Syadiq bin Muhammad Al-Bakir. 6. Musa Al-Kadzim bin Ja'far Asy-Syadiq. 7. Ali Ar-Rida bin Musa Al-Kadzim. 8. Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Rida. 9. Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. 10. Ja'far Az-Zaki bin Ali Al-Hadi. 11. Ali Al-Ashkar bin Ja'far Az-Zaki. 12. Abdullah Ettaki bin Ali Al-Ashkar. 13. Ahmad bin Abdullah Ettaki. 14. Mahmud bin Ahmad. 15. Muhammad bin Mahmud. 16. Ja'far bin Muhammad. 17. Ali Al-Mu'ayyid bin Ja'far. 18. Sayyid Husain Jalaluddin Al-Buhari bin Ali Al-Mu'ayyid. 19. Ahmad Al-Kabir bin Sayyid Husain Jalaluddin Al-Buhari. 20. Mahdum Husain Jalaluddin An-Naqwi bin Ahmad Al-Kabir. 21. Mahmud Nasiruddin bin Mahdum Husain Jalaluddin An-Naqwi. 22. Husain Jamaluddin Al-Akbar bin Mahmud Nasiruddin. 23. Ali Nuruddin bin Husain Jamaluddin Al-Akbar. 24. Abdullah Umdatuddin bin Ali Nuruddin bin Husain Jamaluddin. 25. Sultan Syarif Hidayatullah Al-Hidayat Sunan Gunung Jati II Cirebon bin Abdullah Umdatuddin. Pendapat kedua. Silsilah yang bersumber pada catatan Syajaratu Al-Muluk dan sudah disesuaikan dengan berbagai catatan Kesultanan Kelantan, Kerajaan Palembang dan beberapa catatan yang lebih masyhur. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Abi Tholib dan Fatimah binti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Ali bin Abi Tholib dan Fatimah. 4. Al-Husain bin Ali. 5. Ali Zainul Abidin bin Al-Husain. 6. Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainul Abidin. 7. Ja'far Asy-Syadiq bin Muhammad Al-Bakir. 8. Ali Al-Uroidli bin Ja'far Asy-Syadiq. 9. Isa An-Nakib bin Ali Al-Uroidli. 10. Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nakib. 11. Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir. 12. Alwi Alawin bin Ubaidullah. 13. Muhammad bin Alwi Alawin. 14. Alwi bin Muhammad. 15. Ali Hola Kosam bin Alwi. 16. Muhammad Syahib Mirbat bin Ali Hola Kosam. 17. Alwi Amul Fakih bin Muhammad Syahib Mirbat. 18. Abdul Malik bin Alwi Amul Fakih. 19. Abdullah bin Abdul Malik. 20. Sayyid Ahmad Jalaluddin Ahsan bin Abdullah. 21. Syaikh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalaluddin Ahsan. Pendapat ketiga. Silsilah ini berdasarkan kajian nasab keluarga besar Ratu Ayu Kunti binti Sultan Maulana Muhammad Syafiyuddin yang dimakamkan di pemakaman Boto Putih. 1. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Syarifah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Imam Hasan As-Sibit bin Syarifah Fatimah Az-Zahra. 4. Syarif Hasan Al-Mutsanna bin Imam Hasan As-Sibit. 5. Syarif Abdullah Al-Kamil bin Syarif Hasan Al-Mutsanna. 6. Syarif Musa Al-Jaun bin Syarif Abdullah Al-Kamil. 7. Syarif Abdullah Al-Kiram bin Syarif Musa Al-Jaun.
8. Syarif Musa bin Syarif Abdullah Al-Kiram. 9. Syarif Muhammad ATS Sair bin Syarif Musa. 10. Syarif Abdullah bin Syarif Muhammad ATS Sair. 11. Ali bin Syarif Abdullah. 12. Sulaiman bin Ali. 13. Husin bin Sulaiman. 14. Isa bin Husin. 15. Abdul Karim bin Isa. 16. Muthain bin Abdul Karim. 17. Idris bin Muthain. 18. Syarif Mekah Katadah bin Idris. 19. Ali bin Syarif Mekah Katadah. 20. Hasan bin Ali. 21. Abi Nami bin Hasan. 22. Abid Zabih Muhammad bin Abi Nami. 23. Athifah bin Abid Zabih Muhammad. 24. Muhammad bin Athifah. 25. Jarullah Abdul Aziz bin Muhammad. 26. Syarif Abdullah Sultan Malaka bin Jarullah Abdul Aziz. 27. Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Sultan Malaka. Riwayat hidup. Dalam proses belajar, Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Syekh Maulana Akbar, sehingga ketika telah selesai belajar agama di pesantren Syekh Kahfi, beliau meneruskan ke Timur Tengah. Tempat mana saja yang dikunjungi masih diperselisihkan, kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua tempat itu wajib dikunjungi sebagai bagian dari ibadah haji untuk umat Islam. Baba Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Raden Syarif Hidayat mengambil peranan membangun kota Cirebon dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu setelah waknya wafat. Ketika memasuki usia dewasa sekitar di antara tahun 1470-1480, beliau menikahi adik dari Bupati Banten ketika itu bernama Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini beliau mendapatkan seorang putri yaitu Ratu Ulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan Banten I. Masa Kesultanan Demak. Masa ini kurang banyak diteliti para sejarawan hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak tahun 1487, yang mana beliau memberikan andil karena sebagai anggota dari Dewan Mubalik yang sekarang kita kenal dengan nama Wali Songo. Pada masa ini beliau berusia sekitar 37 tahun, kurang lebih sama dengan usia Raden Patah yang baru diangkat menjadi Sultan Demak I bergelar Alam Akbar Al-Fatah. Bila Syarif Hidayat keturunan Syekh Maulana Akbar Gujarat dari pihak ayah, maka Raden Patah adalah keturunan beliau juga tapi dari pihak ibu yang lahir di Campa. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian bawahan vassal state dari Kesultanan Demak, terbukti dengan tidak adanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara resmi sebagai Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubalik, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Masa Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusar Bumi atau dalam bahasa Indonesia berarti pusatnya dunia. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya yakni Syarif Hidayatullah, anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir. Yang sebelumnya menikahi Nyimas Pakungwati, putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indan Geulis. Yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah. Dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panete Panatagama Aulia Allah Kutubid zaman Khalifatur Rasulullah. Syarif Hidayatullah melalui lembaga wali sangat selalu mendekati kakeknya yakni Jayadewata atau Prabu Siliwangi. Agar berkenan memeluk agama Islam seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1482 ketika kekuasaan Kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan Prabu Siliwangi, seperti yang tertuang dalam naskah Purwaka Caruba Nagari karya Pangeran Arya Karbon yang bertuliskan,
2 Dasi Suklapakca Cetra Masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Sakakala. Pada tanggal 12 Safar 887 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 2 April 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditujukan kepada Prabu Siliwangi selaku Raja Pakuan Pajajaran bahwa mulai saat itu Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti. Hingga maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon. Masa gangguan proses Islamisasi. Setelah pendirian Kesultanan Demak antara tahun 1490 hingga 1518 adalah masa-masa paling sulit, baik bagi Syarif Hidayat dan Raden Patah karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari Kerajaan Pakuan dan Galuh di Jawa Barat serta Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai ekspansi di Asia Tenggara. Tentang personaliti dari Syarif Hidayat yang banyak dilukiskan sebagai seorang ulama karismatik, dalam beberapa riwayat yang kuat, memiliki peranan penting dalam pengadilan Syekh Siti Jenar pada tahun 1508 di pelataran Masjid Demak. Beliau ikut membimbing ulama berperangai ganjil itu untuk menerima hukuman mati dengan lebih dulu melucuti ilmu kekebalan tubuhnya. Eksekusi yang dilakukan Sunan Kalijaga akhirnya berjalan baik, dan dengan wafatnya Syekh Siti Jenar, maka salah satu duri dalam daging di Kesultanan Demak telah tercabut. Raja Pakuan di awal abad 16, seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka, merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh Syarif Hidayat yang telah berkembang di Cirebon dan Banten. Hanya Sunda Kelapa yang masih dalam kekuasaan Pakuan. Di saat yang genting inilah Syarif Hidayat berperan dalam membimbing Pati Unus dalam pembentukan armada gabungan Kesultanan Banten, Demak, Cirebon di Pulau Jawa dengan misi utama mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara. Terlebih dulu Syarif Hidayat menikahkan putrinya untuk menjadi istri Pati Unus yang kedua di tahun 1511. Kegagalan ekspedisi jihad dua Pati Unus yang sangat fatal di tahun 1521 memaksa Syarif Hidayat merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai yang belakangan dikenal dengan nama Fatahillah untuk menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka sebagai panglima berikutnya dan menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa. Sangat kebetulan karena Raja Pakuan telah resmi mengundang armada Portugis datang ke Sunda Kelapa, sebagai dukungan bagi Kerajaan Pakuan yang sangat lemah di laut yang telah dijepit oleh Kesultanan Banten di barat dan Kesultanan Cirebon di timur. Kedatangan armada Portugis sangat diharapkan dapat menjaga Sunda Kelapa dari kejatuhan berikutnya karena praktis Kerajaan Hindu Pakuan tidak memiliki lagi kota pelabuhan di Pulau Jawa setelah Banten dan Cirebon menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Tahun 1527 bulan Juni, armada Portugis datang dihantam serangan dahsyat dari pasukan Islam, yang telah bertahun-tahun ingin membalas dendam atas kegagalan ekspedisi jihad di Malaka 1521. Dengan ini jatuhlah Sunda Kelapa secara resmi ke dalam Kesultanan Banten Cirebon, dan dirubah nama menjadi Jayakarta dan Tubagus Pasai mendapat gelar Fatahillah. Perebutan pengaruh antara Pakuan Galuh dengan Cirebon Banten segera bergeser kembali ke darat. Tetapi Pakuan dan Galuh yang telah kehilangan banyak wilayah menjadi sulit menjaga keteguhan moral para pembesarnya. Satu persatu dari para pangeran, putri Pakuan di banyak wilayah jatuh ke dalam pelukan agama Islam. Begitu pula sebagian panglima perangnya. Masa perundingan yang sangat menentukan. Satu hal yang sangat unik dari personaliti Syarif Hidayat adalah dalam riwayat jatuhnya ibu kota Pakuan 1568 hanya setahun sebelum beliau wafat dalam usia yang sangat sepuh hampir 120 tahun. Diriwayatkan dalam perundingan terakhir dengan para pembesar Istana Pakuan, Syarif Hidayat memberikan dua opsi. Yang pertama, pembesar Istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukan dan martabatnya seperti gelar pangeran, putri atau panglima dan dipersilakan tetap tinggal di keraton masing-masing. Yang kedua adalah bagi yang tidak bersedia masuk Islam maka harus keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan untuk diberikan tempat di pedalaman Banten wilayah Cibeo sekarang. Dalam perundingan terakhir yang sangat menentukan dari riwayat Pakuan ini, sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima opsi ke-1. Pasukan kawal istana dan panglimanya, sebanyak 40 orang, yang merupakan korps elit dari Angkatan Darat Pakuan memilih opsi kedua. Mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy dalam sekarang yang terus menjaga anggota pemukiman hanya sebanyak 40 keluarga karena keturunan dari 40 pengawal Istana Pakuan. Anggota yang tidak terpilih harus pindah ke pemukiman Baduy luar. Yang menjadi perdebatan para ahli hingga kini adalah opsi ketiga yang diminta para pendeta Sunda wiwitan. Mereka menolak opsi pertama dan kedua.
Dengan kata lain, mereka ingin tetap memeluk agama Sunda Wiwitan tetapi tetap bermukim di dalam wilayah Istana Pakuan. Sejarah membuktikan hingga penyelidikan yang dilakukan para arkeolog asing ketika masa penjajahan Belanda, bahwa Istana Pakuan dinyatakan hilang karena tidak ditemukan sisa-sisa reruntuhannya. Sebagian riwayat yang diyakini kaum Sufi menyatakan dengan kemampuan yang diberikan Allah karena doa seorang ulama yang sudah sangat sepuh sangat mudah dikabulkan, Syarif Hidayat telah memindahkan Istana Pakuan ke alam gaib sehubungan dengan kerasnya penolakan para pendeta Sunda Wiwitan untuk tidak menerima Islam ataupun sekadar keluar dari wilayah Istana Pakuan. Terlepas dari benar tidaknya pendapat kaum Sufi di tanah air, sejarah telah membuktikan karakter yang sangat istimewa dari Syarif Hidayatullah baik dalam kapasitas sebagai ulama, ahli strategi perang, diplomat ulung dan negarawan yang bijak. Bagi para sejarawan, beliau adalah peleta konsep negara Islam modern ketika itu, dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya 1650 hingga 1680, yang runtuhannya karena pengkhianatan seorang anggota istana yang dikenal dengan nama Sultan Haji. Dengan segala jasanya, umat Islam di Jawa Barat memanggil beliau dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badra Masa tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun. Tahta Cirebon lalu diwarisi oleh cicitnya, Zainul Arifin yang naik tahta di usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati oleh warga Cirebon karena ia dimakamkan di Komplek Pemakaman Bukit Gunung Jati, yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembung. Demikianlah kisah hidup Sunan Gunung Jati, seorang ulama dan mubalik yang telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Melalui kisah hidupnya, kita dapat belajar tentang pentingnya keberanian, kebijaksanaan, dan komitmen terhadap agama dan bangsa. Sunan Gunung Jati telah membuktikan bahwa dengan kesabaran, kegigihan, dan keikhlasan, kita dapat mencapai tujuan yang mulia dan meninggalkan warisan yang abadi. Ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dan akan terus menjadi sumber motivasi bagi generasi-generasi yang akan datang. Kita berharap bahwa kisah hidup Sunan Gunung Jati dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, dan kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupannya untuk menjadi lebih baik dan lebih berkontribusi bagi masyarakat. Akhirnya, kita mengucapkan rasa syukur dan hormat kepada Sunan Gunung Jati, seorang tokoh yang telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah bangsa Indonesia. Semoga kisah hidupnya dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada ucapan yang tidak sesuai atau data yang tidak sesuai. Bagi kalian yang mengetahui sejarah dari Sunan Gunung Jati atau ingin menambahkan bisa tulis di kolom komentar agar kita semua dapat mengetahui sejarah beliau. Jangan lupa untuk tekan like, share, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menyaksikan sejarah singkat dari tokoh ulama Wali Songo kali ini. Sampai jumpa di episode biografi selanjutnya.